Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam kehidupan ini kita menemukan begitu banyak orang, kita menemukan banyak orang yang memiliki sikap hati-hati, penuh perencanaan dalam hidup, dan berusaha untuk dapat menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Sekolah giat, berkarir sungguh-sungguh, hemat, menjaga kesehatan, kerja keras, berusaha untuk sejujur-jujurnya atau bersikap jujur untuk dapat dipercayai oleh orang. Dan semua yang dilakukan itu sebagai usaha untuk menjauhkan diri dari kesulitan. Kesulitan ekonomi, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dan berbagai kesukaran yang lain. Tetapi saudaraku sekalian, sikap hati-hati, sikap penuh perencanaan itu hanya dilakukan bagi kehidupannya selama di dunia ini. Kalau jujur, kita sedikit sekali menjumpai orang yang memiliki kesungguhan, penuh perencanaan, sikap hati-hati dalam menyongsong hidup kekekalannya. Ironis saudaraku, tetapi demikianlah faktanya. Demikianlah faktanya. Orang berhati-hati dan hidup penuh perencanaan supaya tidak menghadapi kesulitan selama hidup di dunia ini, tetapi tidak memiliki sikap hati-hati dan penuh perencanaan untuk kehidupan di balik kematiannya. Seharusnya kita memiliki kekhawatiran yang positif, yaitu kekhawatiran bahwa kita belum digolongkan Tuhan sebagai orang yang telah mengabdi kepadanya. Kita harus memiliki kekhawatiran, bahkan perasaan krisis. Jangan-jangan kita belum digolongkan sebagai sekutu Tuhan. Kekhawatiran seperti ini seharusnya lebih mencengkeram kita. Kekhawatiran seperti ini seharusnya lebih menguasai kita, yang akhirnya akan menghasilkan tindakan-tindakan positif bagi nasib kekal kita. Tetapi ternyata banyak orang menggantikan kekhawatiran positif ini, kekhawatiran yang kudus ini, kekhawatiran yang kudus ini dengan kekhawatiran yang membinasakan. Khawatir mengenai makan dan minum, sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Sebab kita percaya dan seharusnya sungguh-sungguh diyakini bahwa semua kebutuhan kita tersebut telah disediakan Tuhan asal kita bekerja dan memenuhi tanggung jawab kita. Sama seperti Tuhan membiarkan gandum yang berceceran untuk burung-burung asal burung tersebut mau terbang menemukannya. Di sini saudaraku sekalian, tipis sekali bedanya. Orang yang khawatir dengan kekhawatiran kudus, kekhawatiran yang tadi saya katakan positif itu, dan kekhawatiran yang membinasakan. Dua orang, yang satu memiliki kekhawatiran yang kudus, yang lain memiliki kekhawatiran yang membinasakan. Dua-duanya sekolah, dua-duanya kuliah, sama-sama berkarir, kerja keras, bersikap jujur untuk bisa dipercayai orang, menjaga kesehatan.
supaya terhindar dari kesulitan atau kesukaran yang tidak perlu kita alami atau kita tanggung. Tetapi bedanya, saudara, orang yang memiliki kekhawatiran negatif, kekhawatiran yang membinasakan, ia hanya menyelamatkan hidupnya sampai batas kubur. Biasanya orang-orang seperti ini merasa bahwa kebahagiaan, sumber kegemaran hidupnya dan sukacitanya adalah perkara-perkara materi, kehormatan, dan hal-hal yang juga dicari anak-anak dunia. Saya berbicara ini dua orang sama-sama Kristen. Saya tidak katakan yang satu non-Kristen. Dua-duanya Kristen. Tetapi yang satu telah memiliki perspektif kehidupan yang sudah melintasi kubur dan yang satu belum. Dua-duanya berusaha untuk menyelamatkan hidup ini. Tetapi tipis sekali, saudaraku sekalian, bedanya. Kalau hanya sekilas, mungkin kita tidak bisa membedakan. Oleh sebab itu ketika seseorang bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu, Pak, bagaimana konkretnya hidup bagi Tuhan itu? Sebab saya ini masih bisnis. Saya pengusaha. Saya hidup. Ya, kalau saya gunakan bahasa yang saudara bisa lebih kuat menangkapnya. Hidup di belantara dunia sekuler. Mau tidak mau ada praktek-praktek yang tidak bisa dihindari. Yang barangkali itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan sederetan masalah lain. Bagaimana saya bisa hidup untuk Tuhan? Maka, saudaraku sekalian, ada orang yang memiliki cita-cita. Kalau sudah usia 50 tahun, ia berhenti bekerja. Dia mau full pelayanan. Dan itu sudah bukan jarang. Sering sekali juga enggak. Tapi lumayan sering. Orang berkata, saya mau full time nanti Pak. Saya mau fokus untuk pelayanan. Full time di sini tidak hanya berarti atau bukan berarti di gereja, digaji gereja. Orang-orang yang telah memiliki penghasilan cukup, ya tabung uangnya, di umur tertentu dia berhenti bisnis, dia mau fokus aktif dalam kegiatan gereja. Kenapa sampai orang memiliki konsep berpikir seperti ini, saudara? Sebab dia pikir tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan di luar lingkungan gereja yang bisa dikategorikan sebagai melayani Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga jaga anak disebut sebagai melayani Tuhan misalnya? Secara ekstrim saya memberikan perimbangan, saudaraku. Kalau seseorang jalan-jalan dengan keluarga di mal, itu juga melayani Tuhan mestinya. Ketika ada seorang jalan-jalan dengan keluarga di mal, lalu ada telepon masuk, di mana yuk? Saya lagi melayani Tuhan. Maksudnya, ya lagi melayani Tuhan. Ngurus keluarga. Atau 2 minggu ke Hong Kong, pelayanan apa? Jalan-jalan dengan keluarga. Itu bagian dari pelayanan. Ini contoh ekstrim yang saya tunjukkan kemudian. Tetapi menjawab pertanyaan itu, saudara, saya mengatakan bahwa ya tidak harus berhenti bekerja. Sebab yang mengubah bukan kegiatan luar kita. Bukan aktivitas yang kelihatan. Tetapi sikap hati. Yang diubah itu sikap hati. Motivasi hati, saudara. Saya ulangi, 2 orang Kristen. Yang satu memiliki kekhawatiran yang membinasakan.
Yang satu memiliki kekhawatiran yang kudus. Kalau sampai saya nggak digolongkan sebagai sekutu Tuhan, kalau sampai saya tidak digolongkan sebagai telah mengabdi kepadanya, wah itu mengerikan. Nah, ini mencengkram atau menguasai dan pasti mewarnai tindakan atau perbuatan hidupnya. Dan orang seperti ini pasti bekerja keras, pasti giat. Ia akan berusaha menghindarkan diri dari kesulitan, menghindarkan diri dari kesukaran, supaya usahanya untuk mempersiapkan diri bertemu muka dengan Tuhan tidak terganggu. Tetapi yang satu, kekhawatiran yang membinasakan. Kerja keras juga, rajin bekerja, jujur, bersikap hati-hati, supaya bisa dipercaya orang dan lain sebagainya. Tetapi motivasinya bukan bagaimana dia hidup tanpa gangguan di dunia ini, supaya bisa mempersiapkan diri bertemu Tuhan muka dengan muka nanti dan digolongkan sebagai sekutunya. Tetapi dasarnya adalah dia tidak akan merasa cukup bahagia. Dia tidak akan merasa punya kesukaan kalau tidak terhormat, kalau uang tidak banyak, kalau tidak punya fasilitas. Biasanya orang-orang seperti ini sumber kegembiraannya bukan Tuhan. Nah, kita saudaraku sekalian sebagai anak-anak Tuhan ini mempersoalkan hal ini harus dengan sangat serius. Mempersoalkan hal ini harus sangat serius. Harus memiliki perasaan krisis yang benar-benar mendalam. Apakah kalau aku bertemu dengan Tuhan, ketika aku bertemu muka dengan Tuhan, aku digolongkan sekutunya. Yang diubah itu sikap hatinya. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Sikap hatinya. Bukan kegiatan luarnya. Yang tadinya jadi pedagang, berhenti jadi pedagang, lalu full timer, kerja di gereja misalnya. Bukan itu. Tetaplah di profesimu masing-masing. Kecuali untuk hal khusus dan panggilan khusus. Nah itu, saya tidak bisa bicara untuk orang-orang yang khusus, tetapi jarang orang yang menerima panggilan khusus seperti ini. Yang dirubah itu sikap hatinya. Nah itulah sebabnya seseorang harus merubah konsep pola berpikirnya. Terus menerus. Dari kekhawatiran yang membinasakan menjadi kekhawatiran yang kudus. Di Matius pasal 13 ayat 22 sampai 23, saudara. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Beberapa minggu ini, saudaraku, saya berbicara terus mengenai hal ini dari berbagai sudut. Dan inti penjelasan itu adalah, kalau seseorang belum merasa puas dengan, atau belum merasa puas berkenaan dengan kebutuhan jasmaninya, tidak mungkin dia merasa haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang memang bengkok hatinya akan berkata begini, Pak, kalau kita sudah merasa cukup dan puas berkenaan dengan kebutuhan jasmani, bagaimana saya punya visi mengembangkan bisnis? Bagaimana saya punya semangat memperbanyak profit dalam usaha saya? Bagaimana saya bersemangat meningkatkan karir saya?
Nah, ini menjelaskan ke orang begini susah. Tuhan memberikan kita potensi itu harus dikembangkan seluas-luasnya. Dan itu ibadah. Tuhan memberikan kita mandat untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada kita. Seluas-luasnya, semaksimal mungkin. Tapi dasarnya bukan, kalau aku mengembangkan ini, aku punya lebih banyak. Dan kalau aku punya lebih banyak, aku lebih bahagia. Aku lebih aman. Saudara masih bersama saya? Dasarnya kalau mengembangkan semua potensi itu, supaya lebih efektif bagi Tuhan. Seorang yang hidup dengan gaji 2 juta bisa dipakai Tuhan. Tapi orang yang penghasilannya 200 juta pasti lebih efektif. Seorang kondektur dipakai Tuhan, direktur pasti lebih efektif. Orang yang kesehatannya pas-pasan dipakai Tuhan, tapi kalau kesehatannya prima lebih efektif. Lebih efektif ini loh yang penting, saudara. Jadi kalau kepikirannya lebih banyak aku lebih bahagia, lebih banyak aku lebih bernilai, lebih banyak aku lebih aman, ya susah. Susah yang begitu. Seseorang harus merasa cukup berkenaan dengan kebutuhan jasmaninya. Harus merasa cukup berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Baru dia bisa haus dan lapar akan kebenaran. Nah, kita baca tadi, kekhawatiran dunia itu, betul? Membuat benih tidak bisa tumbuh. Itu jelas. Kan ada orang-orang yang begini, saudara. Saya sudah meneliti. Orang yang saya teliti adalah diri saya sendiri dulu. Sejujur-jujurnya, semurni-murninya, setulus-tulusnya saya nilai, saya analisa diri saya. Dan karena saya bertemu dengan banyak orang, saya juga menilai. Orang yang rajin mendengar firman, yang mendiskusikan firman, yang menyatakan kerinduannya akan Tuhan, kesediaannya melayani Tuhan. Tetapi merasa belum puas berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmaninya. Betapa sulitnya, ya. Pikirannya dibuka untuk melihat hal-hal yang lebih dalam, ya, berkenaan dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau ada firman yang mengatakan asal ada makanan pakaian cukup, itu tidak membuat seseorang jadi miskin atau dilarang jadi kaya. Maksudnya adalah kita harus merasa cukup berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Sebab kalau orang sudah merasa puas dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka dia bisa haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Dicelikkan mata rohaninya untuk mengenal kebenaran. Dan ia bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saudaraku sekalian yang kekasih, kekhawatiran yang negatif atau yang membinasakan ini harus dibuang. Nah, kalau kita tanya, mengapa orang bisa khawatir dengan kekhawatiran negatif? Sederhana jawabnya, beberapa ya. 1, kemungkinan adanya hal buruk atau malapetaka yang dapat menimpa kehidupan ini berhubung ketidakberdayaan atas diri kita atau atas diri manusia. Semakin yakin atau merasa akan ada hal buruk di luar kemampuan, maka seorang semakin merasa khawatir dan mencoba memprotek diri. Nah, saya agak rumit menjelaskan hal ini, tapi saya akan tetap bicara. Memang kita akan menghadapi hal-hal yang bisa rumit dan berat. Tetapi kita yakin bahwa kalau ada sesuatu di luar kemampuan kita, apakah namanya malapetaka atau apapun itu, saudaraku sekalian, Tuhan pasti menopang kita. Katakan amin.
Tetapi masalahnya kan di sini, saudara. Masalahnya kan di sini. Jangan kita berkata, ya pokoknya di luar kemampuanku Tuhan menopang lalu kita malas. Itu yang salah. Ya di luar kemampuanku kalau ada sesuatu Tuhan yang topang lalu kita malas. Itu salah kan? Kita kan harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ada masalah, ada hal-hal di luar kemampuan kita, Tuhan pasti topang. Nah di sini kita kan harus memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, kerinduan mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Saudara boleh percaya, boleh tidak, simpan saja kalau nggak yakin. Di situ Roh Kudus akan memberikan kepada saudara nurani yang lebih tajam. Artinya, kalau kita malas, kalau kita menggampangkan masalah, Roh Kudus pasti berbicara, kamu belum maksimal. Kamu tidak bertanggung jawab di sini. Kamu belum penuhi bagianmu. Oleh sebab itu saya yakin dan saya telah mengalami dan saya telah melihat. Kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, kalau seseorang rindu mengerti firman Tuhan lebih banyak, kalau seorang rindu melakukan kebenaran itu, sehingga menyatu dalam dirinya, dia menjadi cerdas. Dia menjadi cerdas dalam segala hal, kecuali satu, dalam hal berbuat dosa. Jadi, kalau saya lihat orang yang rajin berdoa, puasa, menyembah Tuhan, tapi tidak produktif hidupnya. Satu kali dia menyusahkan orang lain. Sampai dia tidak mampu menopang dirinya sendiri. Ini ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Nah, kekeliruan ada sekelompok orang Kristen termasuk pendeta adalah ketika kita berusaha mengembangkan diri semaksimal mungkin, lalu ada suara mengandalkan kekuatan manusia. Tuh, rusak. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Berserah saja. Percaya saja. Semuanya pasti jadi. Percaya saja. Kalimat itu tidak salah. Tapi implementasinya harus benar. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Itu kan nggak bisa bilang gini, nggak apa-apa nak, lulus SMP udah, yang penting melayani Tuhan, rajin ke gereja, nggak usah lulus SMA, nanti percaya saja. Kekhawatiran itu timbul karena ada pertimbangan, ada perhitungan, adanya malapetaka yang akan dihadapi kemudian hari yang melampaui kekuatannya. Saudara, selalu ada kok masalah berat sulit itu selalu ada, tidak mungkin tidak. Tetapi kalau kita sudah memenuhi bagian kita, saudara, maka segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita ditopang oleh Tuhan. Amin. 2, itu belum cukup. Yang kedua, kenapa orang khawatir? Karena ketidakpercayaan bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kalau Tuhan mengontrol itu bukan hanya begini loh, ada masalah dihindarkan. Enggak, kadang-kadang dibenturkan. Sebab dalam pengontrolan tersebut Tuhan mau menggarap kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada alasan buat khawatir. Katakan amin. Bagi orang yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak berjalan dengan Tuhan, 1 juta, 2 juta, itu berlebihan ya, 1001 alasannya. Untuk khawatir itu banyak. Untuk khawatir itu banyak, saudara. Tahun berapa gitu ya, saya lupa ya. Saya menghadiri konvensi di Pattaya, Thailand. Lalu sempat menginap 1-2 malam begitu di kota Bangkok.
Banyak waktu kosong, entah kenapa waktu itu. Saya potong rambut. Ya, sekali-kali potong rambut di Bangkok. Keren ya, potong rambutnya di mana Pak? Di Bangkok. Padahal itu barbershop biasa gitu. Dah, potong, terus di ini. Dibersihkan pakai pisau cukur yang tajam tuh. Lalu saya ingat, dulu ada orang kena HIV gara-gara potong rambut di Bangkok. Waduh, saudara, takut saya minta ampun, saudara. Saya pulang di hotel, aduh kok kenapa ingatnya setelah potong rambut ya. Saya cemas. Itu ya, sepanjang malam itu sampai besok atau kapan saya lupa. Saya cemas, rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Jangan-jangan saya kena HIV. Itu alasan untuk khawatir ada loh. Banyak alasan. Kejebak lift. Nanti kompor meledak. Coba diurut, dibikin tulisan. Anda tulis dalam waktu singkat 50 bisa, 100 bisa. Terus. Tetapi kalau kita percaya Tuhan mengontrol segala sesuatu, maka kita percaya Bapa yang menjadi pendidik kita, menjadikan semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Supaya kita serupa dengan Yesus dan kita digolongkan sebagai sekutu Tuhan. Justru lewat itu. Yang ketiga, kekhawatiran itu berangkat pada ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang mengasihi dirinya dengan kasih yang tanpa batas. Tanpa batas. Kalau putranya Tuhan Yesus diberikannya untuk kita, apalah artinya yang lain, saudara? Ingat ya, kita sudah kerja keras, jaga kesehatan yang sungguh-sungguh. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kita, Tuhan pasti topang. Tapi kalaupun nggak ditopang, dibenturkan ke kita, nggak apa-apa, mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Ayo. Tidak ada alasan buat khawatir. Tapi kalau kita mau khawatir 1001 alasan bisa dibuat. Yang ketiga, Tuhan mengasihi kita dengan kasih tanpa batas. Yang keempat lebih dahsyat lagi. Klimaks keadaan buruk adalah kematian. Tapi justru kematian jembatan emas menuju surga. Sebab kebenaran tidak bisa dimengerti. Kekhawatiran itu membuat seorang tidak mengerti kebenaran. Ia tidak bertumbuh karena tidak haus dan lapar akan kebenaran. Saudara kan ngerti nih, khotbah ini nangkep ya. Amin kan? Prakteknya belum tentu. Karena saudara sudah terlanjur duniawi. Pola berpikirnya itu sudah terlanjur begitu. Begitu itu loh. Ada orang berkata begini. Ini pokoknya rahasia nih. Gak ada orang tahu siapa orangnya ya. Pasti pengalaman begini. Pak, saya usia 47. Oh gitu. Perempuan. Dari penampilannya rasanya masih ada harga jual dan lumayan tinggi. Saya didekati oleh seorang pria. Duda, kaya, tapi agama lain. Tapi dia mau masuk Kristen, Pak. Saya mau bersama-sama dengan dia ke surga. Gampang banget. Saya jawab begini, resiko tinggi, usia segini you menikah, ya. You bukan dapat kelegaan, malah dapat banyak kesulitan. Kan mau nikah lega gitu. Dia akan banyak kesulitan. Dia pikir saudara, calon suaminya yang dari agama lain mau ke gereja ini, begitu gampang tuh jadi Kristen. Salah ini. Keliru. Makanya kalau anak-anak muda ya, punya pacar agama lain, tapi dia mau jadi Kristen. Dia membangun bangunan berpikirnya yang salah selama puluhan tahun itu tidak bisa dirubah dalam satu hari. Saudara yang dengar suara kebenaran beberapa tahun saja, dengar firman begini, amin. Praktek,
Belum tentu. Saudara ngerti maksud saya? Kok sampai begitu sulitnya, Pak? Nah iya. Nah, sekarang saya sampai kepada pernyataan yang penting, saudara. Yang saya tunggu-tunggu dari tadi saya mau ngomong. Tuhan itu menyelamatkan kita, ya, dengan sengaja dan sadar. Amin. Dan penuh perencanaan. Sengaja, sadar, penuh perencanaan. Kita menerima keselamatan juga harus sengaja, sadar, dan penuh perencanaan. Tetapi orang lebih hati-hati dan merencanakan segala sesuatu hanya sampai di batas kubur. Memang hati-hati hidupnya. Rajin bekerja, rajin belajar, giat, hati-hati, jujur, bisa dipercaya orang. Banyak orang penuh perencanaan dalam hidup ini. Dan dalam hidupnya sukses. Tidak sedikit orang-orang yang bisa mendapat acungan jempol. Bagaimana dia mengatur keuangannya, mengatur waktu, jam-jamnya. Dia punya waktu istirahat dengan baik, waktu olahraga, hemat. Pokoknya ahli, uang disimpan di mana. Bagaimana anak diasuransikan pendidikan, asuransi ini, asuransi itu. Bagaimana memplanning hidupnya. Bagus. Tetapi dia tidak merancang keselamatan abadinya. Nah, pada kesempatan ini yang saya harapkan adalah saudara mulai manis duduk di hadapan Tuhan dan merancang keselamatanmu. Ini tidak bermaksud keselamatan usaha kita. Tetapi yang saya maksudkan adalah Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menyediakan keselamatan. Dan keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangannya. Dan orang yang sungguh-sungguh memberi diri diselamatkan adalah orang-orang yang mau dimuridkan. Dan untuk masuk proses pemuridan itu, seseorang harus mengikuti kurikulum yang Tuhan sediakan. Orang kalau punya perencanaan, saudaraku, aku harus sehat. Kalau umurku 70 tahun atau 70 tahun udah itu umur standar. Kalau umurku hanya 50 tahun, ada banyak halal buruk yang belum sempat dibenahi. Dan biasanya kalau umur 50 tahun meninggal itu umur 44 udah amsyong dulu, baru mati itu umur 50. Amsyong udah rusak di dalam. Aku harus meninggal usia 90. Oke, 80 minimal. Aku harus program hidup saya sesehat-sehatnya. Kalau Anda sakit-sakitan, Anda tidak bisa ke gereja. Kalau Anda diabetes, kolesterol tinggi, baru dengar khutbah 5 menit, clear, hilang. Jadi waktu dengar khutbah itu ya, 70 lenyap, 30 nggak karu-karuan, nggak nu. Itu sudah mengganggu. Belum kalau saudara tidak bisa bangun, hanya terbaring di pembaringan, lebih sengsara lagi. Kalau Anda nggak punya rumah pribadi, tidak ada kendaraan, itu juga jadi masalah. Yang naik mobil saja terlambat, lanjutkan sendiri. Perjalanan saya hari ini panjang loh. Panjang loh. Yang naik mobil sendiri saya terlambat, apalagi ya saudara, jawab lagi. Ini bukan berarti lalu merendahkan saudara, tidak. Oke, yang sudah ya sudah. Ya, yang kamu tabur kamu tuai. Atau yang orang tua kita tabur, kita ikut tuai sekarang. Kita buat planning, saudaraku. Kalau orang mau nonton pertandingan bola jam 8:30, ada pertandingan bola dunia. Pulang kantor, langsung pulang. Ketemu teman buru-buru. Tapi kalau mau kebaktian, ada planning nggak kira-kira? Jam 5, udah selesai. Kalau teman ketemu, yuk makan soto dulu. Enggak. Anda planning enggak? Jam 11 film masih bagus, nonton atau dimatikan? Aku harus bangun jam 5 pagi besok berdoa, olahraga dan seterusnya. Orang sering anggap hal ini kecil.
Padahal ini menentukan pintu besar di luar sana itu hanya digerakkan engsel kecil, saudara. Pak Eras nggak usah ngajarin begitu, kita kayak anak-anak kecil. Terpaksa. Kenyataannya saudaraku, ya banyak di antara saudara yang bisa bangun jam 1:30 sampai jam 4:30 pagi, tapi tiap hari nggak baca Alkitab, gitu kan? Harus dengan penuh perencanaan. Kalau untuk kebutuhan jasmani harus direncanakan. Sekolah, kuliah, kerja, hemat, masuki asuransi. Sama seperti mereka. Tapi tujuannya beda. Kalau fokus kita beyond the grave, after the grave, mereka before the grave. Kasihan. Jadi begitu tutup mata, tragis saudaraku. Tubuh yang kita kenakan ini, tubuh yang dikenakan manusia ini, saudara, yang didandani dengan baju dan perhiasan, ini akan mengalami kemerosotan yang akhirnya dikubur. Tapi demi tubuh ini orang merancang, orang berhati-hati. Tapi akhirnya dikubur seperti kurva begini grafiknya. Lahir umur 25, 22 biasanya 25, 26 masih klimaks 30, 32 turun. Payat pikun bongkok ompong dikubur. Demi ini orang investasi tanpa batas. Punya persiapan rancangan-rancangan hidup. Tetapi kenapa untuk kekekalan orang tidak merancang dengan rancangan yang baik? Saudara bisa mengerti ini? Yang dirubah sikap hatinya. Jadi kalau saudara datang mendengar suara kebenaran, terus dihajar dengan kebenaran-kebenaran seperti ini, sebenarnya Anda mulai bergerak. Saudara berkata, amin. Belum bergerak benar sebenarnya. Karena sirkuitnya sudah terlanjur salah dari kecil. Jadi kalau ada orang usia 50 tahun lalu mau masuk ke surga bersama-sama, nanti dulu, tidak gampang masuk surga. Tapi dia percaya Yesus, Pak. Percaya itu apa? Tidak gampang, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus tekun. Buat rancangan hidup yang baik. Aku ke suara kebenaran. Minggu aku ke gereja. Hari yang lain harus kuatur dengan anak-anak. Ya, anak-anak harus dapat perhatianku dengan seksama. Itu pun pelayanan. Saudara jangan mengganggu pelayanan. Aku harus menengok orang tuaku yang sudah tua. Seminggu 2 kali. Ya, jangan orang tua meninggal baru saya menyesal kenapa ketika masih hidup saya tidak temani. Ingat ini. Pada waktu sakit, rasanya aduh Tuhan menderita banget ya dia. Kalau Tuhan panggil aku rela. Begitu dipanggil, kenapa aku kurang menemani gitu. Yang begini ini ada. Dirancang 2 minggu sekali ketemu orang tua. Jadi kalau tanya kemana? Melayani. Melayani apa? Ketemu orang tua. Dan segala kegiatan kita itu menjawab 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Baru kita bisa mengatakan bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan di Kolose 3 ayat 3 dan 4. Kita baca. Dari ayat 1 sampai nyambung. Kolose 3, 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kemuliaan bersama Kristus. Tapi bukan berarti lalu kita berhenti dagang. Bukan berarti lalu kita berhenti kerja. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti lalu kita nggak memikirkan usaha dagang kita. Itu kita pikirkan demi perkara di atas tersebut. Ini kalau secara harafiah kan suka orang pungut suka-suka. Ya udah kita pikirkan perkara yang di atas. Kita tiap hari ke gereja doa 12 jam per jam di hadirat Tuhan. Sama dengan orang-orang Jawa yang semedi di gua-gua itu. Begitulah cara mau ketemu Sang Yang Widi. Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Terus?
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang kita mau tempuh. Ini yang saya maksudkan, bagaimana hidup seseorang telah mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sangat pribadi sifatnya. Tapi firman itu akan mengubah seseorang sampai tingkat itu. Ulangi kalimatnya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Karena saya menghayati hal ini walaupun saya belum sempurna, saya juga bisa melihat orang-orang atau menemukan orang-orang yang walaupun belum sempurna seperti saya juga, tapi sedang ke arah itu. Sedang ke arah itu. Ayo, maju terus. Tapi jangan merasa, saya sedang ke arah kayak Pak Eras. Agak. Ketika engkau masih punya percintaan dunia, penuh kekhawatiran, kecemasan, tidak bisa. Beban dan dosa ditanggalkan. Itu bukan perlombaan, itu yang mengganggu perlombaan. Kamu tidak serius menanggalkan beban dan dosa, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang agung? Pribadi agung seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau mau digolongkan sebagai sekutu Tuhan, orang yang mengabdi, melayani Dia, itu harus orang-orang yang punya keagungan seperti pribadi Kristus. Terus, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku sekalian, saya sering tergoda untuk bicara sejelas-jelasnya mengenai hal ini, tanpa mengakui bahwa hal ini tidak bisa dijelaskan dengan 2-3 kalimat. Akhirnya saya frustasi sendiri. Khotbah begitu ya, orang kenapa sih di orang? Nggak tahu juga kenapa. Ulangi kalimatnya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kalau kita punya keagungan karakter Kristus, hidup bagi Bapa di surga, ya, kerendahan hati, kelembutan Kristus, Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudaraku sekalian, kita itu secara sekilas tidak beda dengan orang lain. Sama. Persis kelihatannya. Tapi kalau diendus lebih dekat, beda. Dan nanti suatu hari, oh ternyata dia orang yang layak dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah yang begini ini gimana menjelaskannya? Saya sering tergoda untuk menjelaskan secara lengkap, tapi tidak bisa. Dalam satu kalimat tidak bisa. Saya bicara ini belum mewakili apa yang saya pahami. Hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab banyak orang mendengar kata dimuliakan, kemuliaan, nggak tertarik tuh, udah susah kan? Udah sulit. Tapi belajar terus saudara. Ketika saudara terus mengumpulkan kebenaran-kebenaran, saudara erami kebenaran-kebenaran itu, terus saudara kumpulkan, saudara erami, nanti akan muncul itu iluminasi, pencerahan-pencerahan itu. Dan inilah yang membuat saudara berubah. Kekristenan itu bukan perbaikan-perbaikan, tetapi transformasi. Kekristenan itu bukan hanya perbaikan-perbaikan, tetapi transformasi. Dan transformasi akan berlangsung, akan bisa terwujud secara revolusioner kalau orang tidak lagi memiliki kekhawatiran mengenai hal-hal dunia. Amin.